Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku dan selamat datang juga di Surasis Talk number 31. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Surasis Talk. Pada episode kali ini, aku bakal ngebahas tentang ciri-ciri psoriasis karena aku dapat beberapa pertanyaan di kolom komentar aku di beberapa video, terus juga di DM Instagram aku. Mereka tanya, Audi tolong dong jelasin ciri-ciri dari psoriasis. Karena aku ngerasa aku punya psoriasis, tapi kayaknya ini bukan psoriasis, tapi mungkin ini psoriasis. Tolong dong dijelasin. Oke, yang penasaran sama videonya, jangan di-skipin, nonton terus sampai habis. Jadi sebenarnya beberapa bulan yang lalu itu aku juga sempat bikin jenis-jenis psoriasis. Aku bakal taruh linknya di description box. Kalian boleh cek aja langsung ke sana videonya habis video ini. Di situ aku udah jelasin beberapa jenis psoriasis. Nah, hari ini aku bakal menjelaskan lagi ciri-ciri psoriasis berdasarkan jenis-jenis psoriasis yang ada. Tapi disclaimer, aku bukan dokter atau aku bukan ahlinya dalam psoriasis. Ini aku juga melakukan research dulu sebelum aku melakukan video ini. Jadi ya, semoga bermanfaat ya guys. Untuk yang pertama itu ada namanya jenis psoriasis yang paling umum, itu namanya adalah psoriasis kulit kepala. Ciri-cirinya apa? Ya pastilah kan kering-kering di daerah kulit kepala kalian, patches-patches gitu, tebal dan gatal. Gatalnya tuh kayak gatal banget gitu. Jadi makanya orang-orang tuh suka salah mengartikan si psoriasis kulit kepala ini dengan ketombe. Karena pas awal-awalnya aku terdiagnosa pun aku dibilangnya itu aku kenanya ketombe instead of psoriasis kulit kepala. Jadi menurut aku kalian harus, kalau emang masih takut nggak mau ke dokter atau gimana, ya udah kalian mesti liatin lagi ini tuh berkelanjutan atau enggak. Soalnya memang yang aku tahu ya, kering-kering dari ketombe dan juga kering-kering dari psoriasis tuh beda. Karena patches yang kita punya itu di kulit kepala untuk psoriasis kulit kepala itu lebih tebal-tebal bentuknya dibandingkan dari ketombe gitu. Buat yang selanjutnya itu ada psoriasis plak. Untuk psoriasis plak ini sendiri, ini yang kayak aku lagi punya sekarang. Semoga bisa kelihatan ya. Jadi dia tuh tipenya adalah ciri-cirinya ya, dia tuh bakal kering terus bersisik gitu. Jadi kayak mengelopek gitu loh jenisnya, dan itu gatal ya, cukup gatal tapi nggak gatal-gatal banget sih kalau di aku. Cuman di beberapa orang mereka bilang cukup sangat gatal dan mengganggu gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya yang seperti begini kayak kering-kering aja, kering-kering terus bersisik itu, nah itu bisa dibilang namanya adalah psoriasis plak. Selanjutnya itu ada psoriasis inversi atau psoriasis inverse. Ini adalah ciri-cirinya itu tuh dia tuh kulitnya jadi kering putih gitu, tapi tuh keringnya tuh kayak kering halus aja, tapi dia nanti tuh gatal tapi enggak segatal psoriasis inverse. Dan biasanya terjadinya si psoriasis inverse atau inversi ini tuh akan terdapat di bagian-bagian lipatan. Contohnya tuh bisa di sini, di bagian sini, aku nggak tahu namanya ini apa, bagian sininya tangan. Terus kalau untuk perempuan bisa di bawah payudara. Terus banyak juga orang-orang yang kena di siku, banyak juga orang-orang yang kena di lutut. Next ada psoriasis gutata. Untuk gutata ini itu tuh nanti dia tuh bentuknya bakal bintik-bintik, jadi kayak bintik-bintik kayak macam digigit nyamuk gitu. Dan biasanya bintik kayak ini tuh bakal adanya di daerah bagian atas tubuh. Dulu aku juga sempat kena psoriasis gutata, kenanya di bagian punggung, itu kayak bintik banyak banget dan cukup gatal. Dan kalau udah gatal nanti dia bakal mengering gitu sih jenisnya kalau yang si gutata ini. Selanjutnya itu ada psoriasis pustular. Ini adalah jenis psoriasis yang aku punya love-hate relationship sama psoriasis ini gitu. Karena dia tuh ciri-cirinya dia bakal melepuh, bernanah, sometimes juga bisa bikin orang tuh demam karena karena nanahnya ini kan, jadi sakitnya minta ampun, sakit parah banget. Dan aku biasanya kena psoriasis ini tuh di bagian kaki tangan. Sebenarnya di mana-mana bisa sih, cuman keseringan yang aku dapetin ya tuh di bagian sini aku nih penuh nanah semua, terus kaki. Makanya kalau udah kena pustular itu udah paling takut, soalnya jadi nggak bisa jalan karena kan sakit banget kan kakinya untuk jalan karena ada nanahnya itu sendiri. Tapi yang aku suka dari psoriasis pustular ini adalah dia nih setelah kumat kita tuh tahu gitu loh, misalnya seminggu 2 minggu nanahnya kering, habis nanahnya kering udah hilang aja gitu, kayak tiba-tiba menghilang aja psoriasis dari tubuh kita. Jadi enak, tapi ya pas lagi kumatnya tuh sakitnya minta ampun. Itu yang ada psoriasis kuku. Untuk psoriasis kuku sendiri itu jadi nanti tuh kuku kalian itu bakalan jadi kayak menebal dan juga menguning nanti
ada beberapa orang yang sampai kukunya tuh lepas gara-gara kan psoriasis kuku. Kalau buat aku sih menebal iya, tapi nggak sampai kuning sih. Cuman aku tuh punya, jadi ada kayak garis-garisnya gitu loh. Nanti aku bakal cari gambarnya kalau ada. Jadi kayak garis-garis gitu kukunya, tapi memang nggak pernah sampai menguning. Cuma kalau menebal iya. Jadi aku saranin kalau yang punya psoriasis kuku, sering-sering aja di gunting kukunya. Jangan tunggu sampai udah panjang baru gunting, karena kalau nunggu sampai udah panjang baru gunting itu udah keburu tebel dan jadi susah banget untuk digunting kukunya. Terus buat yang cewek-cewek aku saranin jangan pakai kutex. Jadi kukunya biarin aja bisa bernapas gitu loh, jangan dipakein sesuatu di atasnya. Karena kemarin aku sempat kayak tahun lalu aku pakai kutex kan, iseng-iseng. Udah deh, beberapa saat setelah aku copot langsung dia kumat semua gitu, langsung dia kayak jadi parah, langsung jadi tebel banget, langsung jadi parah. Terus abis itu aku pikir lagi, oh iya sih, setelah aku tanya-tanya juga ke orang-orang, research juga, memang benar kita nggak boleh pakai sesuatu di atasnya si kuku ini, karena biar aja dia bernapas dibandingkan kita harus pakai sesuatu di atasnya gitu. Next ada psoriasis arthritis. Ini adalah jenis psoriasis yang menyerang dalam tubuh, jadi lebih bisa dibilang menyerang sendi gitu ya. Dan ini tuh bisa terjadi pada pagi hari, dan rasanya itu adalah nyeri sendi gitu. Dan aku dapat cerita dari beberapa teman-teman aku, kalau psoriasis arthritis melibet. Kalau psoriasis arthritis ini tuh adalah jenis psoriasis yang rancu sebenarnya. Soalnya awalnya tuh dia nggak tahu gitu kalau ini namanya ada psoriasis arthritis, karena rasanya tuh kayak nyeri-nyeri aja, badannya kayak pegel-pegel gitu di pagi hari, dan itu katanya sakit, cukup sakit lah untuk di beberapa orang gitu. Dan yang aku tahu sih kita harus kalau udah kena psoriasis arthritis ini harus kayak memeriksakan lagi lebih jauh, karena ini kan di dalam tubuh kita ya, jadi kita kan nggak bisa melihat wujud bentuk aslinya gitu. Jadi aku saranin lebih langsung aja cek ke dokter biar langsung dapat penanganan yang sesuai. Audi pernah nggak kena? Dulu aku sih kalau nggak salah sebenarnya sih nggak tahu ini arthritis atau bukan, tapi dulu banget pas di 2015 pas aku lepas steroid dan aku kumat yang parah banget itu, aku sempat pernah tiduran aja kan di kasur untuk beberapa bulan. Terus habis itu pas aku coba berdiri lagi tuh jadi susah banget, jadi nggak bisa jalan tuh jadi susah. Misalnya aku duduk di lantai, terus aku mau berdiri itu juga nggak bisa, gara-gara kayak lemas banget gitu. Tapi aku nggak tahu sih itu sebenarnya termasuk golongan arthritis atau enggak. Mungkin cuma nama aku sendinya lagi melemah aja, tapi aku nggak tahu. Cuman ya aku pernah juga sih untuk sampai ke titik yang kayak gitu waktu itu di tahun 2015. Yang terakhir itu ada psoriasis erythrodermic. Ini adalah jenis psoriasis yang orang-orang bilang itu terparah dan sangat menyakitkan. Kenapa? Karena dia itu punya ciri-ciri yang membuat kulit itu mengelupas, melepuh, dan mostly banyak juga orang-orang yang karena psoriasis ini tuh akhirnya komplikasi juga ke beberapa sakit lainnya. Contohnya kayak ada sakit jantung atau sakit ginjal. Jadi ini adalah jenis yang dan juga arthritis itu adalah jenis yang memang kalian harus watch out banget, dan kalau emang kalian udah kena itu harus langsung kayak periksain aja ke dokter, itu lebih penting gitu dan lebih bagus. Jadi saran aku sih guys, sebenarnya untuk semua jenis yang aku udah barusan sebutin ini itu lebih baiknya itu kalian itu cekin aja ke dokter, karena kan untuk ciri-cirinya sebenarnya untuk sakit eksim, sakit psoriasis atau dermatitis seborrheic kan hampir mirip-mirip gitu ya ciri-cirinya, kayak yang kelihatan di kulit ya kering-kering aja, dan kita nggak tahu sebenarnya kita tuh kena yang mana. Jadi saran aku adalah kalian harus cekin aja ke dokter, periksain bener-bener ini tuh apa, supaya bisa dapat penanganan yang sesuai dan bisa tertangani langsung sakit kalian itu gitu. Kayaknya sekian dulu guys untuk hari ini, aku bahas tentang ciri-ciri dari psoriasis dari berbagai jenis yang ada di psoriasis juga. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan thank you so much guys for watching. I'll see you guys di Psoriasis Talk episode selanjutnya. Bye bye.